Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran matematika masih kelas 7 ya, oleh Ibu Haifa. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah diagram Venn. Kalian pernah dengar nggak diagram Venn kayak gimana? Belum ya? Oke, kayak kalau yang udah alhamdulillah, kalau yang belum nggak apa-apa. Kali ini kita semua kembali belajar tentang diagram Venn. Sebelum membahas tentang diagram Venn, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu tentang himpunan kosong dan himpunan semesta. Kalian harus tahu apa itu himpunan kosong, apa itu himpunan semesta. Ini agar nanti ketika kalian membuat diagram Venn itu tidak atau bisa bagus dan bisa paham, karena di situ ada himpunan semesta. Oke, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lihat ya, himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, notasinya dengan seperti ini. Ini namanya himpunan kosong. Berarti kalau tanyain, berapa anggota himpunan kosong? Tidak ada. Ya, kosong. Tidak ada. Bukan 0, tidak ada. Ya, tidak ada anggotanya. Contohnya begini misal. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nih, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kalian tahu kan kalau bilangan cacah itu mulainya dari 0, ya kan? Bilangan cacah itu mulai dari 0. C sama dengan ini huruf kurawal ya, maaf. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah himpunan bilangan cacah. Nah, kalau yang kurang dari 0 berarti apa di sini? Ada nggak yang kurang dari 0? Nggak ada. Nah, berarti yang nomor 1 ini himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 itu nggak ada anggotanya. Namanya himpunan kosong. Sama seperti yang nomor 2. Himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, kita tulis misalnya di sini ada himpunan bilangan bulat. Mulai dari negatif misalnya negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya misalnya ya. Nah, ini himpunan bilangan bulat. Ini kasih ini seterusnya, di sini juga sama. Nah, lihat yang lebih dari 0 berarti kan ke sana lebih ya. Kurang dari 1. Lihat, ada nggak di sini di antara 0 dan 1 angkanya? Nggak ada kan? Berarti yang kedua juga sama. Himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1 itu nggak ada. Nggak ada anggotanya. Namanya himpunan kosong. Paham ya? Jadi kalau himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lihat, sini ingat-ingat notasinya seperti ini dan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Lambangkannya dengan S. Ada juga kalian nanti kalau dengar namanya himpunan universal. Ya, ada lagi himpunan universal, itu sama aja kayak himpunan semesta. Cuman ini biasanya ada di buku-buku yang berbahasa Inggris itu pakainya himpunan universal, atau yang bahasa Indonesia juga ada ya. Itu kalau himpunan semesta lambangnya S, kalau himpunan universal itu lambangnya U. Nah, sama-sama, semuanya sama, yaitu himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dilambangkan dengan S. Coba kita lihat ya, maksudnya gimana sih himpunan semesta itu? Saya masih bingung, Ibu. Nggak apa-apa. Kalau kalian bingung itu berarti tandanya kalian berpikir bagus. Sekarang kita hilangkan kebingungannya. Himpunan contohnya ya, lihat sini. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A 1, 3, 5 yaitu. Nah, jadi di sini ada himpunan A, anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Kita bikin himpunan semesta dari himpunan A itu ya. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, lihat sini. Himpunan semestanya dari himpunan A ini bisa jadi ini. Boleh, 1, 3, 5.
Atau yang kedua misalnya, Bu saya pengennya 13579 boleh. Ada lagi, Bu saya pengennya himpunan semestanya berupa himpunan bilangan ganjil boleh. Ada lagi, Bu misalnya saya pengennya himpunan bilangan asli yang kurang dari 10, oke. Bu kalau saya pengen gini bisa enggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 boleh. Ini semua adalah himpunan semesta dari himpunan A ini. Kenapa? Karena semua ini ya, karena dari semua himpunan ini dia ada angka 135-nya. Ini ada kan 135-nya. Ini ada 135-nya. Himpunan bilangan ganjil. Kita mulai dari 1 misalnya 1, kita tulis nih anggotanya 1 3 5 ya kan, 7 9 11 dan seterusnya. Misalnya ini himpunan bilangan ganjil. Ada kan 135-nya. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 10 berarti kita tulis sini kurang dari 10 berarti sampai 9 ya. 1 2 3 4 5 oke. Sampai 9. Nih, sampai 9 ininya, maaf nggak cukup ya tulisnya. Nah, di sini ada 1, ada 3, ada 5. Di sini juga sama yang bawah, ada 1, ada 3, ada 5. Jadi, himpunan semesta itu lebih luas lagi ya, lebih luas dari sebuah himpunan itu. Bebas kalian mau apapun itu himpunan semestanya, yang penting ada objek yang kita bicarakan. Kalau ini misalnya yang ini A itu kan objek yang kita bicarakan, berarti himpunan semesta itu harus mencakup objek yang kita bicarakan ini ya, paham ya? Jadi himpunan semesta itu harus ada objek yang kita bicarakan, harus ada himpunan yang kita bicarakan di dalamnya. Oke. Bu kalau misalnya saya himpunannya bilangan genap boleh nggak? Misalnya semestanya bilangan genap. Kalau semestanya bilangan genap 2 misalnya 4 6 ya 8 dan lain sebagainya. Di sini ada nggak 135-nya? Nggak ada kan? Nah berarti ini bukan himpunan semesta dari A ini karena nggak ada objek yang kita bicarakan gitu ya. Jelas? Oke, sekarang ke diagram Venn-nya. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah sebuah cara penyajian himpunan dengan gambar atau diagram. Minggu lalu kita udah membahas tentang cara menyajikan himpunan ya. Ada yang dengan mendaftarkan anggotanya, ada yang dengan notasi pembentuk ilmiah, ya. Ada lagi yang dengan menyebutkan sifatnya, ya kan? Nah, sebenarnya ada lagi nih, satu lagi dengan gambar atau diagram. Nah, penyajian diagram Venn yang ada gambarnya, yang ada diagramnya, itu namanya diagram Venn. Oke, jelas ya. Ini masih tentang himpunan. Kita lihat ada berbagai macam diagram Venn. Yang pertama, nanti sebelum kita melihat beberapa macamnya, kita lihat dulu cara bikinnya ya. Diagram Venn itu diperkenalkan oleh pakar matematika dari Inggris namanya John Venn. Makanya namanya diagram Venn karena dia yang bikinnya John Venn ya, pada tahun 1834 sampai 1923. Nah, lihat sini cara bikin diagram Venn. Ada 4 cara. Perhatikan. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Jadi kita bikin dulu persegi panjang seperti ini. Kemudian kita simpan huruf S di sini di pinggir. Ya, boleh dikasih seperti ini boleh atau enggak dikasih boleh. Nah, ini namanya himpunan semesta. Artinya semua angka yang ada di dalam kotak atau di dalam persegi panjang itu adalah himpunan semesta. Jelas ya. Jadi pertama kita bikin persegi panjangnya dulu, terus kita tulis huruf S di sini. Boleh dikasih tanda ini. Kemudian setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Biasanya kita bikin seperti ini, lonjong gini. Nah, ini sebuah himpunan sebenarnya nanti isinya, ya. Ingat, harus tertutup, tidak boleh ada yang sepotong, nggak boleh cuman gini doang nih, cuman gini doang misalnya. Nggak boleh ya. Harus tertutup.
harus tertutup gini ya, berupa oval gini gambarnya. Berupa oval boleh, nanti tergantung jumlah anggotanya ya. Jadi yang jelas harus tertutup. Kemudian setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jadi ini kan sebuah himpunan sebenarnya. Nah, di sini ada anggota-anggotanya kan. Nah, anggota-anggota dari himpunan itu nanti ada titiknya. Contoh di sini misalnya ya. Misalnya ini adalah himpunan A. Anggotanya 1. Nah, di sini ada titiknya. Terus 2, terus 3. Ini juga sama, misalnya di sini himpunan B. 4 contohnya, 5, 6. Ada titiknya. Jadi nggak boleh kayak gini misalnya. Ini himpunan C contohnya ya. 7, 8. Nah, nggak boleh. Ya, nggak boleh cuma 7, 8 aja gitu, nggak boleh. Harus dikasih titik ininya. Ini menandakan anggota sebuah himpunan. Nah, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya nggak perlu disebutin ya. Jadi kalau si A ini punya misalnya bilangan asli aja, kan banyak tuh bilangan asli, nggak bisa disebutin karena terlalu banyak. Ya tulis aja di sini bilangan asli nanti gitu ya, nggak usah disebutin. Nah, itu cara membuat diagram Venn. Oke, sekarang kita lihat berbagai macam diagram Venn bentuknya itu bagaimana. Yang pertama, coba lihat di sini. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada himpunan semesta, anggotanya ini. Himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 4, 5, 6. Ya. Diagram Venn-nya seperti ini. Oke, kita lihat sini diagram Venn-nya. Mana ya diagram Venn-nya mana? Nah, ini dia diagram Venn-nya. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, lihat ini kan S semesta di sini ya, di pojok kiri ini. Nah, ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. Himpunan A isinya 1, 2, 3. Himpunan B isinya 4, 5, 6. Itu dikasih kurva tertutup. Ya. Sekarang karena himpunan semestanya ada sampai 9, sedangkan di himpunan B baru disebutkan sampai 6, artinya yang 7, 8, 9-nya kita tulis di luar. Ya. Jadi himpunan semestanya anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat ya. Jadi yang tidak disebutkan dalam himpunannya itu berarti kan termasuk anggota himpunan semesta tuh. Nah, simpennya di luar. Di luar dari kurva tertutup. Ya. Kemudian yang kedua yaitu diagram Venn dari himpunan S-nya sama, ini himpunan semestanya masih 1 sampai 9. Di sini ada himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Berarti diagram Venn-nya seperti ini. Lihat. Bu, ini kok kayak ada yang sama gitu. Iya, di sini kan lihat himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 kan. Di sini ada angka 4. Yang B juga sama 4, 5, 6, 7. Di sini ada angka 4. Artinya ada satu anggota dari himpunan A dan B itu yang sama. Jadi gambarnya seperti ini ya. Yang samanya diiris gini. Nggak boleh nulisnya 1, 2, 3, 4 di sini tulis di sini 1, 2, 3, 4 juga nggak boleh. Jadi angka itu dalam diagram Venn harus ditulis satu kali saja. Kalau ada yang sama berarti diagramnya berhinfit kayak gini. Ya, jelas ya. Nah, di sini karena himpunan A sama himpunan B cuma menyebutkan sampai angka 7, sedangkan semestanya sampai 9, berarti 8 sama 9-nya di luar. Tetap dikasih titik. Ingat ya. Jelas, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga. Lihat. Diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagramnya seperti ini. Nah. Oh, Ibu, diagram A ada diagram A. Ada himpunan A ada dalam himpunan B. Ya, kenapa?
Karena himpunan A, nih lihat 1, 2, 3 itu anggota juga dari himpunan B 1, 2, 3, ada kan? Jadi himpunan A-nya berada di dalam himpunan B kayak gini. Ya. Nah, karena himpunan A sama himpunan B cuma menyebutkan sampai angka 6, berarti yang 7, 8, 9-nya ditulis di luar. Ini namanya diagram Venn. Ada lagi yang seperti ini. Diagram Venn dari himpunan S 1 sampai 9 yang himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4 juga. Berarti kan ini sama kan? Himpunan A sama himpunan B mempunyai anggota yang sama. Ya udah, kurvanya 1 tapi namanya 2, A dan B. Ini terlalu jauh ya. Kalian kalau nulis nama sini aja nih misalnya. A, B. Berarti di sini adalah himpunan A juga himpunan B. Sama, himpunan yang sama. Nah, karena cuman menyebutkan sampai 4, berarti yang lainnya ditulis di luar 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi itu adalah macam-macam diagram Venn. Sekarang kita lihat di sini, coba kita lengkapi. Di sini ada ada diagram Venn. Nih. Lihat ya. Himpunan semestanya. Berarti kan semua nih yang ada di sini nih, itu namanya himpunan semesta. Kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Himpunan semesta ini nggak ada 9-nya ya. Oke, kalau kita tambahin 9 kali di sini bisa ya. Kita tambahin 9-nya misalnya. Nah, jadi yang ada di dalam persegi panjang ini itu adalah himpunan semesta. Kemudian himpunan A, berarti yang ini aja, yang warna pink aja, itu himpunan A. Kita sebutkan 1, 2, 3, 4. Oke. Himpunan B, berarti yang warna biru, himpunan B. 4, 5, 6, 7. Oke. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Ada nggak di sini anggota A dan juga anggota B? Ada ya? Berapa? 4. Ya, jadi himpunan C ini di sini 4. Ini nggak harus himpunan C ya, tapi ini cuman soal agar ada nama himpunannya. Sekarang ada lagi namanya himpunan D. Himpunan D itu anggotanya menjadi anggota A atau menjadi anggota B. Berarti keseluruhan yang ada di sini itu adalah anggota himpunan D. Kita tulis 1, 2, 3, terus 5, 4 dulu, terus 5, 6, 7 ya. Jadi kalau atau itu berarti semua himpunan A dan himpunan B satukan. Sekarang himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota ataupun anggota A ataupun anggota B. Berarti bukan anggota himpunan A, bukan anggota B, berarti yang di luar ini berapa? 8 dan 9. Ya. Jelas ya? Paham? Jadi itulah yang namanya diagram Venn. Oke, gampang kan? Ya, gampang. Kalau misalnya kalian nggak paham, tanya dulu. Sebelum kalian ngerjain CBT, itu kalian pahamin dulu materinya. Biar ketika kalian kerjakan CBT-nya, bisa dan nilainya lumayan besar ya. Di atas KKM. Nah, kalau misalnya pas abis materi ini belum paham, jangan dulu ngerjain CBT. Jangan tergesa-gesa untuk mengerjakan CBT. Bukan ngasih waktunya agak panjang. Bukan berarti harus kalian lalai ya, bukan ibu nyuruh kalian lalai, bukan. Tapi ibu pengen kalian pahami dulu materinya, sudah paham betul. Kalau misalnya masih belum paham, tanyakan dulu ke ibu. Kalau misalnya ibunya enggak lagi sibuk, ibu pasti jawab, ibu pasti bales ya. Ibu usahakan kalian bisa mengerti. Baru kalau udah ngerti, kerjakan CBT-nya. Kalau udah WA ke ibu, enggak dibalas-balas, gimana sih ini ibu? Pasti ibunya lagi ada kerjaan itu ya. Kalian boleh lihat dulu sementara ke buku atau ke Google. Kalau misalnya nanti belum paham juga, tunggu ibu balas ya. Oke, semangat. Terus berusaha. Kalau berusaha pasti Allah kasih jalan. Oke, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.